Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulullah, wa ba'd. Saudara-saudara para penonton, saya ingin menyoroti apa yang terjadi di dunia ini dengan kacamata nubuat di dalam agama Islam. Yang terbaru adalah berita kemenangan Taliban atas serangan NATO, sekutu, dan Amerika Serikat dan sekutunya. Kalau dalam perspektif, dalam pandangan nubuat Islam itu sebenarnya seperti apa sih? Kan itu yang ingin saya bahas, saya ingin sampaikan kepada Anda semua. Jadi begini, kita harus tahu dulu Taliban itu siapa. Taliban itu dominannya adalah orang-orang Pashtun. Pendiri awalnya adalah orang-orang Pashtun. Siapakah orang Pashtun? Orang Pashtun itu secara tradisi oral, tutur tinular atau menurut pengakuan mereka itu adalah Bani Israel. Keturunan Raja Saul mempunyai anak Yeremia, Yeremia punya anak namanya Afgan. Nah, dari Afgan itulah didapatkan nama Afghanistan, Afghanistan. Itu dari anaknya Yeremia, cucunya Raja Saul. Nah, itu menurut tradisi oral, pengakuan mereka. Terus kemudian dari buku-buku sejarah ulama-ulama mereka juga muncul suatu penjelasan bahwa mereka adalah Bani Israel. Walaupun kaum mudanya itu mengadakan denial atau penolakan, mereka itu menolak untuk disebut sebagai saudaranya Yahudi yang di negara Israel. Mereka malu menjadi negara saudara dari orang-orang Yahudi di negara Israel, mengingat kelakuan Yahudi di negara Israel yang seperti itu. Mereka malu mengaku sebagai Bani Israel. Mereka mengadakan penyangkalan-penyangkalan. Beberapa dari pemudanya mengadakan penyangkalan-penyangkalan itu. Kami Bani Israel, tapi kami bukan Yahudi, kami bukan saudaranya Yahudi. Antara lain seperti itu. Kami Pashtun, bukan Yahudi. Nah, begitu penyangkalan mereka. Dari buku-buku sejarah juga demikian. Kemudian dari penamaan-penamaan desa di sana itu, penamaan-penamaan lokasi itu bahasanya bahasa-bahasa Ibrani, sangat banyak Musakala, Islamabad, dan sebagainya. Banyak sekali lah kemiripan. Bahkan nama-nama suku pun mereka itu juga sangat mirip. Kalau di dalam Alkitab itu ke-12 anak dari Nabi Yakub itu namanya Ruben. Mereka punya suku Harapni, Ruben. Simon, Simwari, Gad, Gadun. Ya kan? Terus kemudian Zabul, Zabul. Azuri, Aser. Waziri, Naziri. Itu adalah nama-nama suku di dalam Bani Israel. Levi, Levani, dan seterusnya. Itu dari nama-nama suku. Kemudian nama-nama tempat, kemiripannya sangat besar. Dari sisi tradisi juga sama. Mereka menghormati hari Sabat. Hari Sabat itu hari mereka menyalakan lilin. Itu budaya itu masih sampai sekarang masih terpelihara. Apabila kakaknya meninggal dunia, jandanya dinikahi oleh adiknya. Itu kebudayaan Bani Israel, dan itu masih berlangsung sampai hari ini di Afghanistan, di suku Pashtun. Kemudian dari peninggalan-peninggalan kuno, batu-batu, monumen-monumen di Afghanistan itu tertulis dalam bahasa Ibrani. Ada alif lam mim di sana juga. Nah, contoh-contoh itu. Jadi memang indikasinya kuat mereka itu adalah Bani Israel. Ketika diadakan penyelidikan DNA, genetik, ya, ternyata mereka ditemukan darah mereka, ya, kromosomnya, DNA-nya itu tersambung ke Timur Tengah. Nah,
Dan itu kemudian diklarifikasi oleh Presiden Israel yang kedua, David Ben-Gurion, itu bahwa dengan dimuat di dalam satu surat kabar di negara Israel sana, mengakui bahwa bangsa Pashtun adalah Bani Israel. Jadi kesimpulannya, Pashtun adalah Bani Israel, walaupun ada campuran-campuran ya. Contohnya ketika Alexander the Great berhasil menjajah mereka sekitar 4 tahun, kemudian menikahi wanita Pashtun yang namanya Rohana, yang kemudian kisah itu diabadikan menjadi puisi di lingkungan Eropa. Bahkan ada lagu yang namanya Roxanne, itu sebenarnya kan dari Rohana itu menjadi Roxanne menurut lidah mereka. Kemudian ada campuran lagi dari Arab ketika Ibnu Qutaibah datang memerintah di Afghanistan dan seterusnya. Jadi ada campuran-campuran dari Arya, ada campuran-campuran dari Arab dan lingkungan sekitarnya, itu pasti tidak bisa dihindari. Tetapi darah Bani Israel yang asli itu ada di tengah-tengah mereka. Tuh, dari budayanya, dari genetikanya, dari termasuk cara hidupnya. Mereka adalah Bani Israel. Buktinya mereka itu punya undang-undang adat yang namanya badal. Badal itu isinya adalah nyawa balas nyawa, mata balas mata, wanita balas wanita. Itu undang-undang adat Pashtun atau Pashtun Wali yang isinya mereka sebut dengan badal. Dan itu secara prinsip sama dengan kisos. Kalau di dalam Al-Quran itu Al-Ma'idah ayat 45 itu telah ditetapkan di dalam Taurat itu mata balas mata, nyawa balas nyawa, setiap luka-luka ada kisosnya. Nah itu persis banget dengan badal. Jadi ketika Al-Quran belum turun, itu mereka sudah menjalankan badal, sudah menjalankan kisos. Jadi itu adalah bukti bahwa mereka memang adalah Bani Israel. Tuh. Jadi yang pertama kita miliki informasinya adalah Pashtun Bani Israel. Terus apa istimewanya kalau Bani Israel? Ada masalah apa dengan Bani Israel? Ternyata Bani Israel itu memang spesial. Allah berfirman, ya Bani Israel ladskuru nikmati allati an'amtu alaikum wa anni fadaltukum alal alamin. Dan ingatlah hai Bani Israel, aku telah memberi nikmat kepadamu, aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Loh, terus kelebihan yang mana yang dimaksud? Kelebihan di atas segala umat. Jadi umat tidak ada yang memiliki karunia kenikmatan yang dimiliki oleh Bani Israel. Apa itu kenikmatan itu? Nah, kenikmatan itu ternyata adalah apa yang disebutkan di dalam surat Ali Imran. Dalam surat Ali Imran ayat 55. Ketika Aisyah ingatlah ketika aku akan mewafatkanmu dan akan mengangkatmu dan seterusnya, kemudian dan akan menjadikanmu dan akan menjadikan orang-orang yang mengikutimu, mengikuti Nabi Isa di atas orang kafir hingga kiamat. Di atas orang kafir hingga kiamat. Inilah nikmat yang tidak diberikan kepada bangsa manapun di muka bumi ini. Bangsa Arab pernah di atas orang kafir, tapi tidak selamanya. Sebelum Nabi Muhammad diutus, mereka tidak di atas orang kafir, bahkan mereka kafir. Ya kan? Nah, bagaimana setelah Nabi Muhammad diutus? Bahkan setelah Nabi Muhammad diutus pun Nabi Muhammad menubuatkan suatu saat orang Arab juga akan murtad. Nah, jadi karunia
di atas orang kafir hingga kiamat ini hanya ada pada satu bangsa saja, yaitu Bani Israel. Itulah yang dimaksud nikmat dilebihkan dari semua bangsa. Tidak ada bangsa yang mendapat nikmat di atas orang kafir hingga kiamat, itu tidak ada. Ya hanya Bani Israel saja. Tetapi Bani Israel itu juga tidak semuanya mendapat nikmat. Kenapa? Karena Bani Israel itu terbagi menjadi dua. Seperti yang difirmankan Allah di dalam surat As-Saff ayat 14, Bani Israel itu terbagi menjadi dua, yaitu amanat Taifah, Taifah yang amanat, golongan yang amanah, dan kafarot Taifah, dan Taifah golongan yang kafir. Yang diberi kemenangan hingga kiamat itu punya syarat khusus. Tidak semua Bani Israel, tapi khusus Bani Israel yang amanah, yang taat kepada Nabi Isa. Kalau taat Nabi Isa berarti beragama Kristen. Ya tidak bisa. Dari mana hubungannya Kristen dengan Nabi Isa? Kristen itu bahasa Eropa, Nabi Isa itu bahasa Ibrani. Di dalam bahasa Ibrani tidak pernah ada kamus kata Kristen, itu tidak ada. Kalau bahasa Kristen itu terjemahan dari Mesiah atau Masehi. Jadi apakah Nabi Isa beragama Kristen? Tidak ada hubungannya Nabi Isa dengan Kristen itu. Kristen itu orang Eropa, agamanya Eropa, bahasa Eropa. Nabi Isa mengajarkan tauhid, mengajarkan Islam. Jadi yang taat kepada Nabi Isa harus mengikuti ajaran Nabi Isa, menjalankan tauhid. Kemudian Nabi Isa juga berpesan. Pesannya itu diabadikan di dalam surat As-Saff ayat 6. Yang bunyinya, ya Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum. Hai Bani Israel, ini utusan Allah aku, utusan Allah untukmu. Yang memberi kabar gembira kepadamu, akan datang Rasul sesudahku bernama Ahmad atau Muhammad. Nah, menurut Ali Imran ayat 55 itu kan yang di atas orang kafir hingga kiamat itu harus taat Nabi Isa. Kalau taat Nabi Isa, mereka punya konsekuensi dong. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya mematuhi pesannya Nabi Isa. Akan datang Rasul sesudahku bernama Muhammad. Jadi Bani Israel yang taat kepada Nabi Isa harus menerima Muhammad sebagai Nabi setelah Nabi Isa. Harus menerima syariat Nabi Muhammad. Harus Muslim sekarang. Kan begitu. Harus Muslim, bukan harus Kristen, harus Muslim. Karena pesannya Nabi Isa begitu. Akan datang Rasul setelahku yang bernama Muhammad, mereka Muslim. Nah, inilah keistimewaannya Bani Israel. Apabila dia taat Nabi Isa, berarti dia Muslim. Maka ini yang dimaksud, ya Bani Israel, ladskuru nikmati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Diberi nikmat yang tidak pernah diberikan kepada bangsa manapun. Nikmatnya itu apa? Di atas orang kafir hingga kiamat. Sampai artinya pada saat Nabi Isa masih hidup, mereka mendapat nikmat itu di atas orang kafir. Setelah Nabi Isa wafat, mereka tetap di atas orang kafir. Ketika Nabi Muhammad diturunkan dengan membawa syariat Islam, mereka menjadi Muslim, menerima Nabi syariatnya Nabi Muhammad, mereka tetap di atas orang kafir kan berarti. Kemudian setelah Nabi Muhammad wafat, mereka Muslim, tetap di atas orang kafir. Ketika bangsa-bangsa yang lain itu disekulerkan oleh penjajahan Eropa, tetapi tetap ada segolongan Bani Israel yang tetap di atas orang kafir, tidak bisa dikalahkan oleh orang kafir. Mana itu? Ya orang Pashtun. Orang Pashtun itu punya angkatan perang Taliban itu. Jadi kembali dalam perspektif nubuat di dalam agama Islam,
Taliban itu berhasil mengusir penjajah NATO dan 58 negara, ya memang itu sudah dijanjikan. Itu sudah tertulis di dalam surat Ali Imran ayat 55, bahwa Bani Israel itu yang taat Nabi Isa, artinya menerima Muhammad, artinya Bani Israel yang Muslim, itu akan di atas orang kafir hingga kiamat. Dan ini adalah karunia dari Allah yang tidak didapatkan oleh bangsa manapun, hanya untuk mereka. Jadi itulah posisi atau peta kemenangan Taliban mengusir sekutu Amerika dan sekutunya, NATO dan 58 negara itu tidak berhasil menjajah, menundukkan Taliban, ya karena mereka itu sudah dinubuatkan di dalam Al-Quran akan di atas orang kafir hingga kiamat. Alexander the Great saja ada 3 hal yang aku takuti di dunia ini: sengatan kala jengking, gigitan ular berbisa, dan dendam bangsa Afgan. Alexander aja tidak mampu menjajah mereka, harus terusir. Empire Mogul juga harus terusir. Inggris 3 kali menyerang Afghanistan juga terusir. Soviet menyerang Afghanistan juga terusir. Yang terakhir Amerika beserta NATO dan 58 negara sekutunya juga terusir. Ya, karena apa? Ya karena memang itu sudah janji Allah untuk mereka, untuk selalu di atas orang kafir. Mereka tidak pernah tunduk kepada orang kafir, mereka bisa menjalankan hukum-hukum Allah itu secara merdeka. Dan itu tidak didapat karunia itu oleh bangsa manapun. Itulah posisi kemenangan Taliban di dalam perspektif nubuat di dalam agama Islam menurut Al-Quran. Jadi tidak aneh kalau Taliban itu berhasil mengusir itu. Semenjak tahun 2001 itu saya juga sudah mengatakan Amerika itu akan kalah. Dan sekarang terbukti Amerika kalah beneran. Banyak yang menjadi saksi saya. Kenapa? Saya berpegang di situ. Ali Imran 55 bahwa mereka di atas orang kafir hingga kiamat. Dan mereka Bani Israel. Begitu dalam perspektif nubuat. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.